A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andy. Di hari ini saya ingin sedikit mereview materi-materi kajian-kajian yang saya pelajari, yang saya dapatkan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman semuanya. Di sini saya ingin berbagi, belajar untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, belajar untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Di sini itu tentang cermin diri. Sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, kita harus berintrospeksi diri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ini baik atau tidak. Apa yang kita kerjakan ini bermanfaat atau tidak. Karena apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita perbuat hari ini, itu adalah cerminan kita di kehidupan berikutnya. Kesuksesan yang diraih ditentukan itu di hari ini. Perjalanan 1000 langkah ditentukan oleh langkah pertama. Begitupun perjalanan kita di akhirat nanti itu ditentukan oleh kita saat ini di dunia. Karena cerminan perbuatan kita di dunia ini menentukan cerminan kita di akhirat nanti. Baik perbuatan kita di sini di dunia, maka baik pula nanti kita di akhirat. Buruk kita selama di dunia, maka di akhirat pun kita akan mendapatkan hal yang sama. Maka dari itu saya mengajak kepada pribadi saya diri sendiri dan kepada teman-teman semuanya, mari kita perbaiki, mari kita introspeksi diri. Apakah yang kita lakukan ini baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, membawa berkah atau tidak. Kita koreksi, kita introspeksi lagi, kita perbaiki lagi. Seperti di Quran surat Al-Hasyr ayat 59, Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang kita perbuat untuk hari kiamat. Maka dari itu, persiapkan bekal kita untuk akhirat nanti dari sekarang. Apa yang harus kita persiapkan? Yaitu amal soleh. Di mana kita bisa memperoleh amal soleh itu? Adanya di Al-Quran. Jangan sampai kita ingin dibangkitkan lagi hidup ke dunia untuk beramal soleh. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Yang artinya, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Di ayat ini Allah menceritakan ada segolongan manusia, mereka ingin dibangkitkan hidup kembali ke dunia. Apa yang ingin mereka kerjakan? Mereka ingin mengerjakan kebajikan. Karena ketika mereka dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang mereka kerjakan itu salah. Kenapa mereka salah?
tentunya mereka jauh dari Al-Quran. Nah, ini cerminan dari kehidupan di akhirat. Selama hidupnya segolongan manusia ini tidak mengerjakan kebajikan, tidak berbuat baik, tidak beramal soleh. Ketika di akhirat pun ditunjukkanlah bahwa di akhirat pun dia akan diberikan sesuai dengan apa yang dia kerjakan di dunia. Dia berbuat yang tidak baik, dia tidak mengerjakan amal soleh, maka balasannya adalah neraka. Mereka setelah dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan lagi, mereka sadar. Mereka ingin dihidupkan kembali ke dunia untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Nah, berarti dari ayat ini kita bisa melihat, jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya. Jadi, contohlah kita ketika di hadapan bos, ketika kita salah di hadapan bos, pasti menunduk tidak? Pasti tertunduk. Itu di hadapan bos kita ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita tidak melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu sesuai dengan SOP-nya, maka akan terjadi kesalahan dan kita dipanggil oleh bos karena kesalahan kita melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Pasti kita di hadapan bos pun tertunduk mengakui kesalahannya, bahwa kita tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh si bos perusahaan tersebut. Begitupun Allah telah menurunkan SOP-nya, Allah telah menurunkan aturan-aturannya, Allah telah menurunkan petunjuknya, yaitu di mana? Di Al-Quran. Tatkala manusia jauh dari Al-Quran, tidak mengikuti SOP-nya, maka Allah pun memanggil dan menampakkan semuanya. Kesalahan kamu di sini. Balasannya seperti ini. Barulah mereka sadar, mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia untuk mengerjakan amal soleh. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kebajikan sesuai dengan Al-Quran? Maka semuanya kembali lagi kepada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Yang artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nah, bacalah kitabmu. Jadi untuk kita hidup kita selamat di dunia akhirat, maka bacalah kitabmu. Kenapa? Al-Quran ini sebagai petunjuk, ibaratnya itu sebagai SOP, aturan yang sudah baku, aturan yang sudah tidak bisa ditawar-menawar lagi. Maka ikutilah Al-Quran, jangan sampai kita sadarnya setelah meninggal, setelah dibangkitkan di hadapan Tuhan, ingin dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal kebaikan. Karena ketika udah kembali ke hadapan Tuhan, tidak bisa lagi dihidupkan kembali, karena sudah berapa banyak kita menerima informasi, menerima nasihat-nasihat mungkin dari orang banyak, dari siapapun, tapi kita tidak mengambil pelajarannya. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Kenapa? Jadilah kita hari ini di dunia sebagai penghisap diri, sebagai introspeksi diri, kita perbaiki diri, kita hari ini sebagai hakim untuk diri sendiri, sebagai penghisap untuk diri sendiri, karena nanti ketika di akhirat itu kita bersaksi di hadapan Tuhan tuh mulut kita dikunci, karena yang berbicara nanti pendengaran, penglihatan, dan kulit. Jadi kita tidak bisa berbohong. Mulut sekarang di dunia ini kita berbicara bisa aja salah, bisa aja berbohong. Tapi di hadapan Tuhan yang berbicara itu bukan mulut, akan tetapi pendengaran, penglihatan, dan kulit kita yang berbicara. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan mereka untuk pandai berbicara, mereka yang menjadi saksi terhadap perjalanan hidup kita.
Tidak mungkin kita hidup di dunia biar tidak di akhirat nanti, biar tidak diketahui oleh kulit, kita pergi melepaskan kulit kita, melepaskan pendengaran penglihatan kita. Ya tidak mungkin lah. Pasti pendengaran penglihatan kulit kita itu akan dibawa kemanapun kita pergi. Makanya mereka akan menjadi saksi di akhirat nanti. Maka dari itu, ini bocorannya bahwa yang akan menjadi saksi di akhirat nanti itu adalah pendengaran, penglihatan, dan kulit kita. Mereka lah yang akan berbicara. Mereka yang menyampaikan. Mereka yang berbicara di depan Tuhan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mereka yang akan berbicara. Mulut kita dikunci, mulut kita ditutup, tidak berbicara. Nah, maka dari itu, dari informasi ini, dari Al-Quran ini, marilah kita dari sekarang, mumpung masih di alam dunia, mumpung masih hidup di dunia ini, kita perbaiki perbuatan kita perbaiki akhlak kita perbaiki tingkah laku kita sesuai dengan Al-Quran. Bacalah kitabmu, bacalah Al-Quran. Karena di Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, pedoman agar hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Saya pribadi pun belum bisa berbahasa Arab, membaca tulisan Arabnya pun masih terbata-bata. Akan tetapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Masih ada alternatif lain, sasaran antara untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran itu menggunakan Al-Quran terjemah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai sasaran antara untuk kita bisa memahami isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan sampai udah kita tidak bisa membaca tulisan Arab, tidak mengerti, tidak bisa menerjemahkan Al-Quran, kita diam diri. Itu juga salah. Karena kita punya akal, kita harus mencari tahu, mencari jalan, mencari alternatif lain, sambil kita terus belajar baca tulisan Arabnya, kita pun sambil membaca artinya, terjemahannya. Nah, di Quran surat Fusilat ayat 20 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Sadaqallahul Azim. Ini artinya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi. Nah, yang saya sampaikan tadi, bahwa nanti di yaum akhir nanti yang akan menjadi saksi itu adalah pendengaran, penglihatan, dan kulit. Mereka yang akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Makanya kita tidak akan bisa berbohong di hadapan Tuhan karena pendengaran, penglihatan, dan kulit selalu kita bawa kemana-mana. Berbuat baik, kulit dan pendengaran, penglihatan kita bawa, beramal soleh pun mereka tetap dibawa. Maka dari itu, tentukanlah perbuatan apa yang akan kita lakukan agar meringankan kita di hadapan Tuhan nanti. Ketika mereka bersaksi bahwa kesaksian mereka itu adalah kebaikan yang mereka sampaikan di hadapan Tuhan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, ya, si orang ini berkata kepada kulit mereka sendiri, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Lalu kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan.
dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran penglihatan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Sudah bermuatim. Nah, dari ayat ini kita harus mulai mawas diri bahwa Allah punya pasukannya, Allah punya makhluknya untuk memantau kita. Kita tidak akan bisa mengelak dari kesaksian-kesaksian mereka karena mereka selalu kita bawa kemanapun kita pergi. Dan gak mungkin ketika kita akan pergi keluar rumah, mereka dilepas. Tentunya mereka pasti akan selalu dibawa oleh kita. Maka dari itu, untuk kita di cerminan kita untuk di akhirat nanti, yaitu ditentukan dari sekarang di alam dunia. Maka dari itu, kita mari sama-sama untuk introspeksi diri, mengenal diri kita, perbuatan kita, karena apa yang kita kerjakan hari ini di dunia itu adalah cerminan kita di akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan kebaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang menerima taubat Maha Penyayang. Nah, mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mumpung masih di alam dunia, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, kita masih ada kesempatan untuk introspeksi diri, karena Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pengampun, dan ketika kita melakukan perbaikan, ketika kita bertobat, maka kita jangan sampai melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sama untuk kedua kalinya. Dan kita pun bersaksi di hadapan Allah bahwa kita sadar apa yang kita kerjakan kemarin adalah salah. Kita akan meninggalkannya, kita hijrah, kita melakukan perbaikan agar apa? Hidup kita bahagia di dunia akhirat. Cerminan diri ini kita dituntut untuk melakukan perbaikan karena apa yang kita kerjakan di alam dunia ini adalah untuk bekal kita di akhirat nanti. Jangan sampai kita cuek terhadap apa yang kita kerjakan di dunia ini, karena Allah pun pasti akan cuek kepada kita di akhirat nanti. Dan sangat sayang sekali bila kita tidak memanfaatkan, tidak memaksimalkan kehidupan kita di dunia ini, karena hidup kita di dunia ini adalah sementara. Hidup kita di dunia ini adalah tidak lama, sebentar. Jadi, apa yang kita harus kerjakan di waktu yang singkat ini? Kita kembali ke Tuhan itu harus membawa bekal. Dalam kondisi waktu yang sempit, kira-kira apa yang harus kita kerjakan? Yaitu tadi, kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluknya Allah, kita adalah sebagai hamba, maka mari kita sama-sama kembali untuk mengkaji, membaca, mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena informasi-informasi yang berkaitan dengan kehidupan setelah alam dunia ini adanya di Al-Quran. Di Al-Quran menceritakan bagaimana balasan-balasan orang-orang yang berdosa, dan Allah pun menceritakan bagaimana kehidupan di akhiratnya. Ada informasinya, semua ada di Al-Quran.
Al-Quran adalah pedoman petunjuk bagi kita semua. Makanya Al-Qurannya harus kita baca, harus kita pelajari, harus kita pahami, harus kita laksanakan. Nah, untuk bisa mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, kandungan di Al-Quran, kita harus membacanya, terus mempelajarinya, terus kita pahami ayat-ayatnya, ini perintah atau larangan, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, yang kita siarkan. Ini salah satu yang sedang saya kerjakan, yaitu mencoba untuk membaca, mempelajari, memahami, melaksanakannya dan mensiarkannya, agar informasi ini sampai pada yang belum mendengarkannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Inilah cerminan diri kita, ayat-ayat ini adalah teguran untuk kita semua, bahwa yang menjadi saksi di hadapan Tuhan itu, yang berbicara di hadapan Tuhan itu pendengaran, penglihatan, dan kulit kita. Kita tidak bisa melepaskan itu selama kita hidup di dunia. Mereka itu selalu ikut kemanapun kita pergi, dan mereka akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Mari kita sama-sama memperbaiki perbuatan kita, memperbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita, dan menempatkan kita kelak di yaumil akhir nanti di dalam surganya Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat, karena banyak bicara pasti banyak salahnya. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lihat dari yang berbicaranya, tapi lihatlah petunjuknya. Tapi bacalah Al-Qur'annya. Saya pun di sini masih belajar, masih belum bisa menerjemahkan Al-Qur'an, bacaan tulisan Arabnya pun masih kurang bagus. Tapi di sini saya harus, walaupun belum bisa berbahasa Arab, membaca tulisan Arab, tapi sebagai manusia kita harus bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, karena Al-Quran pun memudahkan kita, karena Allah menurunkan Al-Quran itu untuk memudahkan kita. Dan bacalah sesuai dengan bahasamu. Di sini saya bukan menerjemahkan Al-Quran, tapi membaca terjemahan yang ada di dalam membaca terjemahan Al-Quran yang saya baca yang dikeluarkan dari Kementerian Agama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.